أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, masih membahas hadis-hadis yang atau dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab qaulu masya Allah wa syi'ta, ya, bab tentang ucapan masya Allah wa syi'ta, yakni hukum, ya, orang yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Telah kita ketahui sebelumnya dari dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif sebelumnya bahwasanya mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ya, dengan mengatafkan, ya, dengan menyebutkan huruf ataf wawu dalam kalimat ini termasuk dari perbuatan mungkar, ya, dan bagian daripada syirik kecil, ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu berkatan beliau al-muallif rahimahullah, wali ibn Majah an at-Tufaili akhi Aisyah li ummiha. Dan milik Ibnu Majah, yakni telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Majah dari Tufail, yaitu saudaranya Aisyah dari ibunya, yakni saudara seibu, ya, Tufail ini saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha, seperti Abdurrahman, ya, ini juga saudara dari Tufail tapi seibu, ya, karena ibu mereka sama, ya, Tufail itu ibunya umuruman, ya, sama seperti Aisyah dan Abdurrahman, hanya saja ayah mereka berbeda. Qala, berkata Tufail, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud, ya, aku melihat dalam mimpi, ya, seolah-olah saya ini mendatangi sekelompok orang dari Yahudi. Faqultu, maka aku mengatakan, innakum la antumul qaumu, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, laula annakum taquluna Uzairun ibnullah, kalaulah kalian tidak mengatakan Uzair ini anak Allah. Ya, ini termasuk syirik kekufuran, ya, dosa besar, ini syirik besar dengan mengatakan Uzair itu anak Allah. Qalu, mereka menjawab, wa innakum la antumul qaum, dan sesungguhnya kalian sebaik-baik kaum, laula annakum taqulun, kalaulah kalian tidak mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini jawaban orang-orang Yahudi,
ya, dalam mimpi yang dilihat oleh Tufail. Thumma marartu bi nafarin minan nasara. Kemudian saya melewati sekelompok orang dari Nasara. Faqultu innakum la antumul qaum. Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun al-Masih ibnullah. Kalaulah kalian tidak mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Ini juga termasuk kekufuran dan syirik besar. Qalu wa innakum la antumul qaum. Mereka pun menjawab, mereka mengatakan juga, sungguh kalian juga sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Kalaulah kalian tidak mengatakan ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Ya. Dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka ketika saya di pagi hari, aku mengabarkan, ya, orang-orang dengan hal tersebut. Aku mengabarkan dengannya orang-orang yang aku berikan kabar, yakni aku mengabarkan kepada manusia, ya, hal tersebut. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu. Kemudian aku mengabarkan kepada beliau, ya, tentang mimpi yang beliau lihat, ya. Faqala hal akhbarta biha ahadan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Tufail, apakah engkau mengabarkan, ya, mimpi tersebut kepada seseorang? Qultu na'am. Ya, aku mengatakan iya. Qala fahamidallaha wa athna alaih. Kemudian beliau pun bertahmid dan memujinya, yakni menyampaikan khutbah, ya. Thumma qala amma ba'd. Kemudian beliau bersabda, fa amma ba'd fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Maka sesungguhnya Tufail, dia melihat mimpi yang telah dia kabarkan mimpi tersebut kepada orang yang telah dia berikan kabar kepadanya. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza. Dan sesungguhnya kalian benar-benar telah mengucapkan suatu kalimat yang telah mencegahku, ya, untuk melarang kalian perkara ini dan perkara ini. Yakni karena adanya ini dan ini saya jadi tidak mengatakan, ya, kepada kalian, tidak mencegah kalian saat itu. Fala taqulu ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Maka janganlah kalian mengatakan ma sya'allah wa sya'a Muhammad, dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu ma sya'allah wahdah. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian ma sya'allah wahdah, ya, atas kehendak Allah saja, ya, atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. At-Tarajum, tarjamah atau biografi At-Tufail. Beliau adalah Tufail bin Abdullah ibn al-Harith bin Sakhbarah al-Azdi, sahabiyun radhiyallahu anhu, wa laysa lahu illa hadzal hadits. Ya, Tufail di sini adalah beliau Tufail bin Abdullah bin Harith bin Sakhbarah dari suku Azd, seorang sahabi yang agung, ya. Semoga Allah meridha beliau, dan beliau tidak memiliki hadis kecuali hadis ini saja. Beliau tidak memiliki hadis kecuali hadis ini saja. Dan dikatakan oleh Ibnu Majah bahwasanya beliau ini adalah akhu Aisyah min ummiha. Ini masih saudara Aisyah, ya, saudara seibu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dulu Abdullah bin Harith, ayahnya Tufail, ini berkawan dengan Abu Bakar radhiyallahu an, ya.
Kemudian setelah Abdullah bin Harith ini meninggal dunia, maka istri beliau dinikahi oleh Abu Bakar, ya, yaitu Ummu Rumman. Maka lahirlah Ummu Rumman ini melahirkan putra Abu Bakar, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Abdurrahman dan Aisyah. Sementara dari suaminya yang pertama, Abdullah bin Harith, ini punya anak, yaitu At-Tufail ini. Ya, jadi Tufail ini adalah saudari atau saudara Aisyah seibu. Al-Mu'allif mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian menyebutkan lafaznya. Ya, sementara di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi Syarh Kitab At-Tauhid disebutkan bahwasanya lafaz ini bukan lafaz Ibnu Majah dari Tufail. Ya. Lafaz Ibnu Majah dari Tufail itu tidak seperti ini. Akan tetapi lafaz ini adalah lafaz Hudzaifah. Innama rawahu an Hudzaifah wa lafdhuhu haddatsana Hisham Ibn Ammar Thana Sufyan, yang selanjutnya ya dengan kisah yang mirip, ya, dengan kisah yang mirip. Nah, dalam riwayat Ibnu hadhihi riwayat Ibnu Uyainah thumma dzakara Ibnu Majah hadits at-Tufail hadza fasaqqa isnadahu wa lam yadhkur al-lafdha faqala haddatsani Ibnu Abi Shawarib. Nah, selanjutnya dan ini Nabi bin Nahwi dengan yang semisal dengan ini adalah lafaz Ibnu Majah. Ala kulli hal, ya, hadis ini thabit, ya, dan lafaz yang disebutkan oleh al-muallif ini merupakan lafaz dari gabungan hadis yang ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, ya. Baik. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Tufail ini bermimpi. Ya, Tufail ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau ya seolah-olah mendatangi sekelompok manusia dari sekelompok orang dari kalangan Yahudi. Ya. Ala nafari minal Yahud. Ya, sekelompok orang dari Yahudi. Kemudian Tufail mengatakan, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang terbaik kalaulah kalian tidak mengatakan Uzair ini anak Allah. Ini kaum yang terbaik pada masanya ya kalau kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah. Tapi karena kalian mengatakan Uzair ibnullah, maka sama saja antara kalian dengan orang-orang kufar pada zaman kalian, ya, karena sama-sama kufur. Kalaulah tidak melakukan kufuran ini, maka kalian adalah sebaik-baik umat pada masa itu, karena kalian adalah orang-orang beriman, sementara orang lain adalah orang-orang kufur. Tapi karena kalian mengucapkan kalimat ini, sehingga tidak ada bedanya antara kalian dengan orang-orang kufur pada zaman tersebut. Ya. Innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Sungguh kalian adalah kaum ya, yang terbaik kalaulah kalian tidak mengatakan Uzair ini anak Allah. La antumul qaum ay ni'mal qaumu antum. Ni'mal qaumu antum. Sebaik-baik kaum adalah kalian. Laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Ay laula ma antum alaihi minasyirki binisbatil waladi ila Allah. Ya, kalaulah bukan karena kalian mengatakan Uzair ibnullah, ya ini maksudnya kalaulah kalian tidak melakukan kesyirikan dengan menisbatkan anak bagi Allah, bahwasanya Allah itu punya anak, dan ini merupakan kekufuran ya dan kesyirikan yang besar. Wahada, kenapa kok mereka mengatakan Uzair itu anak Allah? Wahada lianna Uzair kana yahfadhu at-Taurat an dhahri qalbin faqalu fihi hadhihi al-maqala wa qila li'annahu nabi. Ada yang mengatakan mereka sampai yang mengatakan Uzair anak Allah ini karena
dia adalah satu-satunya orang yang bisa menghafal Taurat, ya, al-dhahri qalbin, yakni di luar kepala, ya, yakni tidak ada yang bisa menghafal Taurat kecuali Uzair. Ya, tentunya ini setelah Musa yang meninggal dunia pada zaman-zaman setelahnya. Sehingga mereka menganggap Uzair ini adalah anak Allah, karena dialah yang satu-satunya orang yang bisa menghafal Taurat. Ya. Nah, faqalu fihi hadhil maqala wa qila li annahu nabi. Mereka pun akhirnya mengatakan Uzair ini anak Allah. Ya, atau mereka ada yang mengatakan karena Uzair ini nabi, sehingga mereka menyebut Uzair ini anak Allah. Ya. Ini tentunya kesyirikan dengan syirik besar. Ini merupakan syirik besar, ya, karena menisbatkan anak kepada Allah, ya, selain kufur, maka ini juga syirik besar karena mereka akan menyembah Uzair sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tufail melihat bertemu kembali melewat kaum dari kalangan orang-orang Nasara, dan dia pun mengatakan seperti, atau jawaban orang-orang Yahudi ketika dikatakan seperti itu, maka mereka mengatakan, ya, innakum la antumul qaum, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum, laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, kalaulah kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, ya, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Araduhu bidzikri syai'in mimma fihi ba'dil muslimina minasyirkil asghar. Mereka membalasnya, ya, membalikannya dengan menyebutkan sesuatu yang ada pada sebagian kaum muslimin dari perbuatan syirik kecil. Yakni sebagian kaum muslimin mereka mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, dan ini adalah syirik kecil. Yakni seolah-olah ingin mengatakan saya dan kalian nggak ada bedanya. Saya berbuat syirik, kalian juga berbuat syirik. Ya, walaupun tingkatan kesyirikannya beda. Karena syirik ini syirik kecil. Masya Allah, Masya Muhammad ini syiriknya syirik kecil, sementara perkataan Uzair bin Allah ini syirik besar. Walaupun demikian, ya, keduanya ini adalah dosa besar, ya. Sama-sama syirik. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya Tufail ini bertemu dengan sekelompok orang dari kalangan orang-orang Nasara, kemudian mengatakan innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, yakni pada zaman kalian, ya, kalaulah kalian tidak mengatakan al-masih ibnullah. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang beriman, telah turun kepada kita, kepada kalian kitab Allah, Injil. Jadi kalau kalian beriman dan melakukan konsekuensinya dan meninggalkan satu kalimat ini, maka pasti kalian adalah menjadi kaum yang terbaik di antara kaum yang ada pada zaman kalian. Nah, akan tetapi karena kalian melakukan kesyirikan dengan syirik besar, maka tidak ada bedanya kalian dengan orang-orang kufar pada zaman kalian. Ya. Maka orang-orang Nasara, yakni Tuhan mengatakan innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah, kalian adalah sebaik-baik kaum kalaulah kalian tidak mengatakan al-masih itu ibnullah, anak Allah. Al-masih yakni Isa bin Maryam alaihi salam. Ibnullah, ya, mereka mengatakan dia adalah anak Allah, ya. Fatusyrikuna billah binisbatil waladi ilaih, maka kalian menyekutukan Allah dengan menisbatkan anak kepadanya. Ini bahwasanya Allah itu punya anak, yaitu Isa. Wa inna maqalu hadza fi Isa li'annahu min ummin bila abin. Ya, mereka mengatakan ini terhadap Nabi Isa bahwasanya dia itu adalah anak Allah karena dia itu dilahirkan oleh seorang ibu tanpa adanya ayah. Ya. Dan Maryam ini adalah wanita yang suci. Ya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, ya, sebagai wanita pezina. Kalla thumma kalla. Beliau adalah wanita yang suci, ya. Nah, dan salihah. Sehingga karena inilah orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa, ya, di atas derajat yang seharusnya, di atas kedudukan seharusnya,
dengan mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah. Kalau Allah bukan karena ucapan ini, maka mereka adalah sebaik-baik kaum ya pada zaman mereka. Kemudian orang Nasara pun menjawab seperti jawaban orang-orang Yahudi, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Ya, kalian juga sama. Kalian adalah sebaik kaum kalaulah kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ya, ini atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Karena dalam ucapan ini ada isyrak ya, ada menyekutukan Allah ya dengan makhluknya, itu dengan Nabi Muhammad SAW dalam masalah kehendak ya, dalam masalah kehendak. Maka di pagi harinya Tufail menceritakan apa yang beliau lihat di dalam mimpinya kepada beberapa orang, dan setelah itu beliau pun mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Ya, dan ini terdapat di dalamnya dalil tentang apa agungnya akhlak Nabi SAW, di mana beliau kalau ada orang ingin menemui beliau itu tidak susah payah, tidak perlu prosedur yang repot ya, yang muluk-muluk, tinggal datang ketemu, habis itu bercerita, kemudian ditanggapi oleh Nabi SAW. Ya, berbeda dengan raja-raja ya, yang ketika ingin menghadapnya harus melalui prosedur ya yang ribet. Nah, harus lewat beberapa tahapan ya. Nah, baru bisa ketemu dengan raja. Itu pun mungkin tidak bisa maksimal ya. Nah, apalagi kalau orang tersebut adalah rakyat jelata misalnya, lebih-lebih akan sulit. Akan tapi Nabi SAW, siapapun yang punya hajat kepada beliau, maka mereka akan mudah untuk menemui beliau ya di tempat beliau ya, tanpa ada tahapan-tahapan yang kita ketahui ya. Nah, begitu juga para khulafa ar-rasyidin ya, sangat mudah. Nah, kemudian Tufail, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Ya, beliau pun di pagi hari mengabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya kepada orang-orang, dan setelah itu beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Maka Nabi mengatakan, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau mengabarkan mimpi tersebut kepada seseorang? Qultu na'am, ya, Tufail mengatakan iya. Yang qala fahamidallahu wa athna alaih. Kemudian Nabi pun bertahmid, memuji Allah. Alhamdu huwa thana'u 'ala al-jamil al-ikhtiyari min al-in'ami wa ghairihi, wa thana'u huwa tikrarul mahamid. Alhamdu itu artinya ath-thana', pujian. Ya, 'ala al-jamil al-ikhtiyari, ya, atas perkara yang bagus. Ya. Yang ikhtiyari dari nikmat-nikmat, wa ghairihi, dan yang lainnya. Yani kalau memuji Allah SWT, memuji itu tidak harus karena adanya nikmat terlebih dahulu. Berbeda dengan syukur ya. Kalau syukur itu karena ada nikmat baru kita syukuri. Kalau memuji itu ya, baik ada nikmat atau enggak ada nikmat, dia tetap memuji ya. Jadi memuji ini lebih umum daripada syukur. Wa thana'u huwa tikrarul mahamid. Sementara thana itu adalah mengulang-ulang pujian-pujian. Ya. Jadi ats-tsana dan alhamd pada asalnya adalah sama, memuji. Ya. Hamidallah wa atsna alaih. Beliau bertahmid, memuji Allah, dan atsna alaih, ya, menyanjungnya. Yani mengulang-ulang pujian tersebut. Ini menunjukkan disyariatkannya bertahmid ketika berkhutbah. Ya. Khutbah Nabi SAW itu ada
khutbah yang rawatib, ya, khutbah yang murattab, ya, ini ditentukan waktunya, seperti khutbah hari Jumat, ya, ini khutbahnya khutbah rawatib, ini artinya terus menerus dan dia waktunya tertentu. Naam. Ada juga khutbahnya khutbatun 'aridah, ya, khutbah yang memang datang karena adanya hajat, dan ini waktunya tidak tertentu, kadang setelah sholat, kadang ketika itu juga, ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Jadi khutbah Nabi itu ada yang khutbah 'aridah, ada juga khutbah yang rawatib, ya, seperti khutbah Jumat dan khutbah pada Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ada juga khutbah-khutbah yang karena adanya hajat, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Dan ketika beliau berkhutbah, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Ya. Sesungguhnya Tufail telah melihat mimpi yang dia kabarkan mimpi tersebut kepada orang yang telah dia kabarkan kepadanya. Ya, wa innakum qultum kalimatan kana yamnuni kadza wa kadza. Dan sungguh kalian telah mengucapkan kalimat, tapi karena adanya sesuatu, maka sesuatu tadi membuat saya tidak mencegah kalian. Yani wa innakum, dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan, wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'uni al-haya'u minkum an anhaakum anha. Dalam riwayat Tabrani dikatakan, yakni sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu kalimat yang mana karena perasaan malu itu membuat saya tidak mencegah kalian, tidak melarang kalian, ya, dari ucapan tersebut. Maksudnya bukan malu karena malu yang salah, ya, akan tetapi beliau belum mendapatkan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau ngerasa ini enggak enak, ya, kayaknya enggak pas untuk diucapkan. Tapi untuk melarang mereka juga beliau malu, ya, karena juga belum ada wahyu yang sampai kepada beliau yang melarang ucapan ini. Dan ketika adanya wahyu yang sampai kepada beliau, maka beliau melarang, ya, langsung melarang, ya. Jadi ucapan ini sudah diucapkan oleh para sahabat. Yani Nabi SAW mengetahui sebagian sahabat mengucapkan Masya Allah wa Sya Muhammad, ya, dan beliau merasa kalimat ini nggak pas, ya, beliau merasa kalimat ini nggak pas. Tapi karena perasaan malu, ya, karena beliau juga belum punya atau belum ada dalil, belum ada wahyu yang turun kepada beliau yang menjelaskan perkara ini, ya, maka beliau pun masih mendiamkan, ya. Tapi hati beliau sudah nggak enak kalau mendengar ada orang mengucapkan ini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mengharamkan sesuatu itu harus dengan dalil, ya. Hatta Nabi SAW, beliau tidak bisa mengharamkan sesuatu kalau tidak ada wahyu, ya. Kalau tidak ada wahyu, beliau tidak bisa mengharamkan sesuatu, karena pada asalnya sesuatu itu boleh, ya. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi dalam riwayat Tabrani dikatakan, dan juga riwayat Imam Ahmad, wa innakum taquluna kalimatan kana yamna'uni al-haya'u minkum an anhaakum anha. Ya. Sesungguhnya kalian mengucapkan suatu kalimat yang karena perasaan malu ini yang menyebabkan saya ini tidak mencegah kalian untuk mengucapkannya. Disebutkan dalam kitab Taysir Aziz Hamid, wa hadzal haya'u minhum laysa 'ala sabilil hay' min al-inkar 'alaihim, bal kana Rasulullah yakrahuha wa yastahi an yunkiraha li'annahu lam yu'mar bi inkariha, falamma ja'ala amru ilahi bir-ru'ya as-salihah ankaraha wa lam yastahi fi dzalika. Ya, merasa malu ini, ya, dari mereka itu bukan berarti malu untuk mengingkari kemungkaran. Seperti kalau kita terkadang malu karena mengingkari kemungkaran karena malu, ya, karena itu
nanti takut dianggap sebagai orang yang sok suci misalnya, akhirnya udahlah biarinlah karena malu ya. Nah, ini tentunya malu yang tidak benar ya. Tapi Nabi SAW malu untuk mengingkari kemungkaran saat itu karena belum ada perintah dari Allah, belum ada wahyu. Ya, dan beliau nggak enak kalau harus mengharamkan sesuatu sementara tidak ada wahyu yang menyuruh beliau untuk mengingkarinya. Maka ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ini, ya, maka beliau pun tidak malu lagi untuk melarang mereka dengan mengatakan, ya, walakin fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Janganlah kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Tapi ucapkanlah ma syaa Allah wahdah, ma syaa Allah saja. Jangan menyertakan nama beliau, ya. Nah, al-ma'na al-ijmal al-hadith, makna global hadith ini, yukhbir Tufail radhiyallahu anhu annahu ra'a fi manamihi annahu marra ala jama'atin min ahli al-millatain. Tufail ini radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau itu melewati sekelompok orang dari ahlu kitabain, ya, dari orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian beliau mengingkari perbuatan mereka yang mereka lakukan, di mana ini termasuk daripada perbuatan syirik kepada Allah, yaitu dengan menisbatkan anak bagi Allah, bahwa Allah itu punya anak. Ya, ta'ala Allah an dzalika, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Fa'araduhu, maka mereka pun membalas, ya, membalasnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani membalas ucapannya, ya, bidzikri ma alaihi ba'dul muslimin, dengan menyebutkan sebagian yang dilakukan oleh orang-orang muslimin minasyirkil asghar al-warid, dari syirik kecil yang ada fi ba'di alfadhihim, pada sebagian ucapan mereka, ya, yaitu masya Allah wa sya Muhammad, ya. Wa indama asbaha qassa hadhihi ar-ru'ya 'ala an-nabi, dan ketika di pagi hari beliau mengisahkan mimpi ini kepada Nabi SAW, fa'a'lanaha ar-rasul, maka Nabi pun mengumumkan, ya, tentang mimpi ini. Wa ankara 'ala an-nasi at-takalluma bi hadhihi al-kalimat asy-syirkiyyah, kemudian mengingkari manusia untuk mengucapkan kalimat syirik ini. Wa amarahum ay yatalaffadhu bil lafdhil khalis min asy-syirk, dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan ucapan yang bersih dari kesyirikan, yaitu masya Allah wahdahu. Naam, ya, masya Allah wahdahu ini tentunya ala sabili al-istihbab, ya. Ini yang lebih utama, ya, yang lebih baik adalah mengucapkan masya Allah wahda. Wa illa, di sana ada kalimat yang boleh diucapkan, ya, dan ini tidak termasuk disyirikan, ya, dan itu hukumnya boleh saja, yaitu masya Allah thumma syi'ta misalnya, atau masya Allah thumma sya'a Muhammad misalnya, ya. Nah, ketika beliau masih hidup, ya, atau masya Allah thumma syi'ta. Ini masih boleh kalau kita menggunakan huruf ataf thumma, ya. Akan tetapi yang lebih utama adalah masya Allah wahda, masya Allah wahda. Ini lebih utama dan lebih selamat, ya. Nah, munasabatul hadits lil bab, hubungan hadits ini dengan bab, annahu afada anna at-talaffuz bima syaa Allah wa syaa Muhammad wa ma ashbahaha min al-alfadhi syirkun asgharu kama sabaqa. Ya, hubungan hadits ini dengan bab, bahwasanya hadits ini memberikan faedah bahwasanya mengucapkan, melafazkan kata masya Allah wa syaa Muhammad wa ma ashbahaha, dan yang semisalnya, yang serupa dengannya, misalnya masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a fulan misalnya, ini termasuk dari lafaz-lafaz, ya, syirkun asghar. Ini termasuk daripada lafaz-lafaz, ya, dari syirik kecil, kama sabaqa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Nah, ini penjelasan daripada hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah, ya, yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini. Ma yustafadu min al-hadits, faedah hadis ini, al-i'tina bir-ru'ya wa annaha sababun lit-tashri'i ba'd al-ahkam
waqta hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu memberikan perhatian dengan mimpi, dan bahwasanya mimpi itu terkadang bisa menjadi sebab ya disyariatkannya sebagian hukum. Tapi ini ketika Nabi masih hidup. Ya. Kalau sekarang ada orang yang bermimpi, di dalam mimpinya dia disuruh untuk mengamalkan amalan ini misalnya, yang tidak ada dalilnya sebelumnya, ya maka ini tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Karena mimpi seperti ini jelas membawa syariat yang baru. Ya. Nah, karena syariat ini sudah sempurna. Adapun mimpi-mimpi yang terjadi pada zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, maka bisa jadi mimpi itu adalah wahyu, ya, atau sebab datangnya hukum. Dan mimpi seperti ini banyak, ya, yakni hukum-hukum yang disebabkan karena di adanya mimpi terlebih dahulu itu ada banyak pada zaman Nabi SAW, ya. Nah, seperti mimpi tentang azan. Lafaz azan itu kan mimpi dulu. Nah, Umar bermimpi, ya. Kemudian sahabat yang lain bermimpi, ada 2 orang sahabatnya, Umar dan satu lagi. Kemudian Nabi menyuruh agar diajarkan kepada Bilal. Ini tentang azan. Ya, ini juga berawal dari mimpi. Ya. Kemudian zikir setelah salat, ya, ini juga ada sebagian karena mimpi, ya. Jadi mimpi-mimpi yang terjadi pada zaman Nabi SAW, baik itu dari sahabatnya ataupun dari beliau langsung, ya, terkadang ini kalau dari sahabatnya terkadang itu bisa menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum. Ya, tapi dengan catatan ini ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah meninggal dunia, kalau ada orang bermimpi yang di mimpinya dia diperlihatkan, ya, dan diperintahkan untuk melakukan suatu amalan fulan misalnya, ya, maka dilihat ada nggak dalilnya amalan tadi. Kalau ada dalilnya berarti ini mimbabi ihya sunnah, ya. Dari bentuk dari menghidupkan sunnah. Karena bisa jadi di sana ada sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian ya Allah ingin menghidupkan kembali sunnah tersebut. Nah, maka ini mengamalkannya karena adanya dalil, bukan karena semata-mata mimpi tadi, tapi karena adanya dalil. Ya, nah, dan ini termasuk daripada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Tapi kalau ternyata di dalam mimpi tadi ada perintah untuk mengamalkan suatu amalan dan tidak ada dalilnya sama sekali, ya, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan zikir tertentu, kemudian hitungan tertentu, ya, atau tempat tertentu misalnya, maka ini sudah tidak benar. Ya, misalnya antum disuruh untuk baca kitab tauhid tapi di kuburnya syekh misalnya. Ya, saya tadi malam bermimpi, ya, bahwa syekh ini datang kepada saya dan menyuruh saya untuk membacakan kitab ini kepada murid saya atau kepada keturunan syekh dan di kuburan syekh, di depan kuburan syekh misalnya. Maka ini jelas batil. Dan seperti ini ada, ya, yakni ada seorang, ya, ustadz yang bermimpi kalau gurunya ini menyuruh dia untuk mengajarkan kitab yang dikarang oleh ustadznya tersebut kepada anaknya, tapi harus di depan kuburan ustadz tadi. Ya, dan ini pasti khurafat, ya, atau datangnya dari setan. Nah, ya. Yang kedua, anna qawla ma syaa Allah wa syaa fulan wa ma asbah dzalika syirkun asghar. Ya, bahwasanya ucapan masya Allah wa syaa fulan ini dan yang semisalnya termasuk daripada syirik kecil. Di antaranya membuktikan hal tersebut bahwasanya ketika sebagian sahabat ini mengucapkan kalimat ini, itu tidak langsung dilarang. Kalau ini syirik besar pasti langsung dilarang. Ya, kalau ini syirik besar pasti langsung dilarang karena syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Pasti akan langsung ada datang larangan, teguran. Ya. Nah. Ya, tapi karena ini tidak adanya larangan saat itu juga, ya, bahkan sudah berlalu, kemudian baru datang larangan, ini menunjukkan bahwa ini bukan syirik besar, ini syirik kecil. Ya, bukan berarti sedang menyepelekan dosa syirik kecil, karena dosa syirik kecil kita sudah tahu, ya, dari perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya dosa syirik, atau Abdullah bin Mas'ud bahwasanya, ya, bersumpah dengan nama Allah tetapi bohong itu jauh lebih beliau sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun benar.
Dan bersumpah dengan nama selain Allah termasuk daripada syirik kecil. Ya. Nah, berbohong itu juga dosa besar. Tapi dosa besar ini lebih ringan dibanding syirik kecil. Ya, jadi syirik kecil tetap saja dia adalah dosa yang sangat besar. Ya, dan cukuplah dia dikatakan sebagai dosa yang sangat besar karena namanya syirik. Kalau udah namanya syirik udah besar. Ya. Nah, dosa yang paling besar itu syirik. Nah, ya. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghar. Hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengetahui syirik kecil. Ma'amahum alaihi minasyirkil akbar. Ya, padahal mereka melakukan syirik besar min ajli ta'ni bil muslimin, karena ingin apa? Ingin mencacati kaum muslimin saja. Ini biar enggak kalah hujjah. Ya, hanya ingin balas saja. Padahal mereka melakukan syirik besar. Ya, yakni seolah-olah orang diingatkan, kamu melakukan syirik besar. Oh, kamu juga melakukan syirik kok. Ya, gitu. Sama aja. Ya, ini hanya ingin apa? Hanya ingin membela saja. Ya. Padahal mereka melakukan syirik besar. Ya. Jadi orang-orang kufar mereka tahu syirik kecil seperti apa. Ya, tentunya orang-orang yang betul-betul belajar dari kitabnya, ya. Ahlu kitabnya yang benar, bukan orang-orang yang hanya simpatisan saja. Mereka tahu mana syirik besar, mana syirik kecil. Hanya saja mereka mengatakan seperti ini dalam rangka bahasa kita ngeles, ya, ngeles ke orang Islam. Nah, yang keempat, wal'iyadzubillah, ya, wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini, ya. Kalau diingatkan malah ngeles. Na'udzubillah. Ya. Hendaknya kita bersyukur kalau masih ada orang yang mengingatkan kita, yang penting ada dasarnya, ya, ada dalilnya dan itu benar. Maka kita bersyukur ada yang mengingatkan kita. Itu artinya Allah itu masih cinta kepada kita, sehingga Allah mengingatkan kita melalui hamba-hambanya. Walaupun terkadang yang mengingatkan kita itu bukan orang baik, ya, tapi selama yang diingatkan adalah baik, nggak masalah. Ya, Allah SWT mengingatkan kita dengan apapun yang Allah inginkan. Ya. Nah, kalau selama yang dia katakan adalah baik, maka kita nashkurullah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak perlu ngeles. Ya, kalau ternyata yang mengingatkan pada kita adalah orang yang buruk misalnya, atau orang yang sesat, maka kita katakan hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah pada saya dan pada Anda juga. Ya, nah. Kemudian yang berikutnya, taqdimu hamdillah wa tsani alaihi fil khutab wa qawli amma ba'du fiha. Ya, jadi hadis ini juga memberikan faedah mengawali khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ditambah dengan berselawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mengucapkan amma ba'du. Ya, amma ba'du ini kalimat lil fasl, disebut ini kalimat lil fasl, ini kalimat untuk memutus, ya, antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Ya, ini kalimat kedua ini sudah berbeda, ya, temanya dengan kalimat yang pertama. Kalimat pertama tadi itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi, sampai selesai. Habis itu kita pindah pada pembahasan yang lain, ya. Maka dipisahnya dengan mengucapkan amma ba'du, yakni amma ba'da qaulina bilhamdil, amma ba'da tahmid wa thana was salah fa aqulu kadza wa kadza. Nah, ya. Amma ba'd, setelah itu biasanya pakai fa inna gitu, ya. Kemudian yang kelima, istihbabu qasril masyiah 'ala Allah. Yani disunnahkan mencukupkan masyiah itu hanya kepada Allah saja. Yani disunnahkan untuk mengucapkan masya Allah wahdah. Ya, ini lebih disunnahkan, lebih utama. Wa in kana yajuzu ay yaqula ma syaa Allah thumma syaa fulan. Walaupun boleh juga mengucapkan ma syaa Allah thumma syaa fulan, ya, dengan mengatafkan, ya, kalimat yang kedua dengan menggunakan huruf
ataf thumma. Ya, ini hukumnya boleh, tapi yang lebih utama dan lebih bagus adalah mengucapkan Masya Allah wahdahu, ya, atau Masya Allah saja. Ya, nah, dengan demikian kita sudah membahas dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab qawli Masya Allah Masya Allah syi'ta, bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang batil, tidak boleh, dan ini termasuk daripada syirik kecil. Ya, antum melihat, maka ya, kalau antum melihat, memperhatikan bahwasanya apa-apa yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini semuanya berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita secara keseluruhan, yaitu syirik besar, dan juga perkara-perkara yang bisa merusak kesempurnaan syirik kita, kesempurnaan tauhid kita, yaitu bisa berupa syirik kecil, dan juga ada perkara-perkara yang memang tidak termasuk daripada syirik besar dan maupun syirik kecil, tapi juga disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini atau dalam kitab ini karena itu termasuk daripada konsekuensi kesempurnaan tauhid seorang muslim. Ya, makanya kitab ini sebisa mungkin dengan memohon kepada Allah SWT kita selesaikan. Ya, kita selesaikan pembahasannya karena kitab ini membahas secara khusus tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah. Ini kitab ini. Ya, kalau tauhid asma dan sifat sama sedikit ya. Nah, kalau ada pembahasan tauhid asma wa sifat yang lebih ya dari kitab ini dalam kitab-kitab yang lain ya, seperti aqidah wasithiyah, aqidah tahawiyah misalnya ya. Ini lebih panjang lebar membahas tentang asma dan sifat. Tapi untuk kitab ini lebih kepada tauhid uluhiyah. Nah, karena memang yang paling nampak pada zaman beliau, pada zaman Syekh ini ya, kerusakannya itu dalam masalah tauhid apa? Uluhiyah. Dan kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang tauhid uluhiyah itu saat itu masih sedikit. Kalau yang membahas tentang asma dan sifat itu banyak. Karena memang masalah asma dan sifat itu sudah dari dulu sudah ada ya. Nah, pembahasannya, khilafnya itu dari dulu. Yang pengoreksian tentang asma dan sifat itu sudah dari dulu. Nah, adapun pada zaman beliau memang sudah sangat puncak ya, beliau merasanya sudah sangat-sangat puncak, sampai-sampai ada seorang jurnalis ya dari Prancis yang mengatakan bahwasanya Arab saat itu pada zaman Syekh itu Islamnya tinggal lama saja. Ya, ini jurnalis, seorang sejarawan Prancis. Ya, dia menulis ya tentang kondisi orang-orang Muslim di Najd ya di Arab Saudi saat itu. Ya, mereka melihat ya menulis bahwasanya orang-orang Islam pada zaman Syekh ini itu tinggal lamanya saja. Islamnya sudah nggak ada lagi karena mereka sudah mengagungkan kuburan, mengagungkan batu-batu dan pohon-pohon ya. Dan ini yang dilihat oleh Syekh. Maka beliau membahas ya masalah tauhid ini dalam kitab beliau, itu kitab Tauhid ini. Ya, ini adalah kitab yang sangat agung ya bagi orang-orang yang memahami hakikat tauhid. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.